Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya share bacaan versi Vedic Astrology atau Sidereal untuk Sagittarius periode tahun 2023. Meskipun teman-teman menggunakan ascendant Sagittarius, tetap saja tidak akan resonate sepenuhnya dengan apa yang saya sampaikan di bacaan ini, karena bacaan ini sangat general dan umum. Harus dihitung secara personal masing-masing untuk mendapatkan analisis akurat. Oke, Sagittarius, perhatikan chart yang saya share pada video fokus di angka 9. Itu adalah Sagittarius. Berada di houses pertama. Meskipun chart yang saya share ini tidak tepat Sagittarius atau angka 9 ini di houses pertama, tetapi apabila teman-teman sudah mengerti susunan chart, maka teman-teman mudah-mudahan akan mudah untuk memahaminya. Bagi teman-teman yang belum paham untuk melihat chart, nggak apa-apa, didengerin aja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Oke, Sagittarius di angka 9 di bulan Januari ada Sun dan Merkuri yang retrograde. Merkuri retrograde ini sejak bulan Desember 2022. Kemudian Rahu dan Ketu yang berada di posisi ini sejak 2022 di bulan April. Rahu di houses kelima, Ketu di houses 11. Uranus juga bersama dengan Rahu di houses kelima, dan ada Moon yang hanya kurang lebih 30 hari aja, selama bulan Januari saja, Moon berada dengan Uranus dan Rahu di houses kelima. Yang cukup penting juga adalah Mars yang retrograde di Taurus, yaitu houses ke-6 Sagittarius, sejak November 2022. Neptunus masih berada di houses ketiga, nanti di bulan Februari Neptunus akan transit ke houses ke-4 Sagittarius. Saturnus masih di houses kedua, di bulan Januari Saturnus akan transit ke houses ketiga Sagittarius. Venus juga berada di area houses kedua bersama dengan Pluto, yaitu di area keuangan Sagittarius. Oke, di bulan Januari Sagittarius merasa kehilangan kekuatan. Mars retrograde di houses ke-6, ini tempatnya hidden enemy, aktivitas dan masalah kesehatan. Sagittarius merasa kurang berenergi, kurang bersemangat sejak November 2022. Dan kemungkinan Sagittarius memiliki keinginan untuk bertemu dengan teman-teman karena adanya Merkuri yang retrograde di ascendant Sagittarius. Transitnya Saturnus ke houses ketiga Sagittarius ini sudah dirasakan sejak Desember 2022. Selama Saturnus dan Pluto berada di area keuangan Sagittarius selama 2,5 tahun belakangan ini, Sagittarius mengalami peningkatan dan kemakmuran di area keuangan. Tetapi 2,5 tahun sebelumnya perubahan ini cukup frontal, artinya bisa saja ada percekcokan antara Sagittarius dan partner, tetapi Sagittarius berhasil untuk mendapatkan posisi dominan di area keuangan. Neptunus yang berada di houses ketiga ini membuat Sagittarius terlihat spiritualis banget kalau berbicara. Sehingga yang mendukung Sagittarius mendapatkan keuangan yang berlimpah selama 2,5 tahun belakangan ini adalah komunikasi Sagittarius yang terlihat seperti the hierophant ya, seperti orang baik dan orang yang benar-benar berniat membantu atau menolong, atau negosiasi yang cukup positif dan baik, sehingga banyak customer, klien yang percaya terhadap Sagittarius. Dan ini sangat menguntungkan bagi Sagittarius. Ketika Saturnus transit di area komunikasi Sagittarius, maka Sagittarius tidak bisa lagi mengharapkan kemakmuran seperti yang sudah Sagittarius dapatkan selama 2,5 tahun belakangan ini. Untuk mendapatkan keuangan, Sagittarius harus lebih lagi meningkatkan komunikasi, negosiasi. Jadi Sagittarius akan merasa kok 2023 ini walaupun sudah effort, negosiasinya sulit ya atau berat ya mendapatkan kepercayaan seperti dulu. Ya, karena Saturnus sudah bergerak di area komunikasi. Houses ketiga karakasnya adalah Mars. Namun tidak perlu khawatir Sagittarius, tetap saja Sagittarius bisa
mendapatkan sumber keuangan yang stabil, hanya saja Sagittarius harus menggunakan cara baru dalam negosiasi dan berkomunikasi dengan klien, customer, atau pimpinan. Tidak bisa lagi menggunakan cara lama yang dominan dalam keuangan, tetapi harus lebih berbagi atau berpartner. Merkuri yang retrograde di ascendant Sagittarius sejak bulan Desember ini memungkinkan Sagittarius melakukan perjalanan karena keinginan Sagittarius sendiri, mengunjungi teman-teman, mengunjungi family, sanak keluarga atau kerabat yang tinggalnya berjarak jauh dengan Sagittarius. Sebagian juga terkendalanya di dokumen-dokumen, sehingga ada perjalanan yang harus di-cancel atau dirubah oleh Sagittarius. Periode ini adalah periode persiapan dokumen-dokumen Sagittarius juga untuk suatu perpindahan. Perpindahan ini bisa saja terkait perpindahan pekerjaan, perpindahan relokasi tempat kerja, posisi jabatan yang berubah. Jadi di bulan Januari, Sagittarius mendapatkan posisi baru, jabatan baru yang sudah dirubah, direkonstruksi sejak Desember 2022. Dan ini bisa menetap hingga 2,5 tahun ke depan, Sagittarius. Kemudian Neptunus akan bergerak dari area komunikasi ke area tempat tinggal. Neptunus ini adalah energi pengabdian spiritualitas. Jadi Sagittarius harus mengabdi kepada keluarga. Artinya sisi spiritualitas Sagittarius ini mencemaskan keadaan keluarga, anak-anak atau orang tua bagi yang masih memiliki orang tua. Ada pengabdian di sini, ada keikhlasan yang harus diberikan dengan tulus, dan ini juga membawa rasa kangen untuk kembali ke kampung halaman bagi teman-teman yang tinggalnya berjauhan dengan keluarga. Uranus dan Rahu di bulan Januari sampai ke Oktober masih tetap berada di posisinya. Jadi energi dari Uranus dan Rahu ini masih tetap mendominasi Sagittarius. Ketu juga berada di houses ke-11. Artinya di sini Sagittarius mungkin sebagian tidak menyadari bahwa ada perubahan di area keuangan karena ambisi dari Rahu dan Uranus ini akan mendominasi Sagittarius. Kalau Sagittarius memahami bahwa ada fase yang berubah, maka energi Rahu ini bisa dikendalikan. Tetapi kalau tidak, maka Sagittarius bisa mengalami stres. Jadi semoga teman-teman yang menonton video ini sudah memahami ya perubahan dari roda kehidupan Sagittarius. Januari hingga April, Jupiter masih berada di area houses keempat Sagittarius, di area keluarga, kemudian di area tempat tinggal, rumah, dan juga kaitan dengan orang tua. Jadi selama Jupiter berada di area houses keempat ini, 1 tahun belakangan ini, Sagittarius selalu mendapatkan keberuntungan. Ketika butuh akan ada aja bantuan atau akan ada aja kemudahan untuk keuangan dan segala permasalahan Sagittarius dimudahkan dan dilancarkan. Namun nantinya ketika Jupiter transit di area houses kelima, maka Sagittarius tidak bisa lagi mengandalkan keberuntungan, tetapi harus lebih mengandalkan hubungan baik, komunikasi yang baik, teman-teman yang selama ini menganggap Sagittarius itu orang baik. Keberuntungan pada periode ini tidak bisa lagi membantu Sagittarius, tetapi apa yang ditanam Sagittarius selama 1 tahun belakangan ini, maka inilah yang akan menolong Sagittarius. Itu sebabnya di awal saya katakan bahwa Sagittarius 2,5 tahun ke depan harus lebih bisa bekerja sama, harus bisa lebih humble dan juga berbagi dari sisi keuangan. Dalam partnership ya, Sagittarius harus rela untuk membagi rezeki kepada teman-teman, rekan kerja atau partnernya. Karena inilah yang akan memudahkan Sagittarius untuk menjalani 2,5 tahun ke depan. Kemudian untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus hingga pertengahan Oktober, teman-teman bisa lihat chart yang saya share. Beberapa posisi planet sudah berubah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Teman-teman masih fokus di angka 9, itu adalah Sagittarius. Posisi Saturnus sudah terlihat berada di area houses ketiga. Di area komunikasi, negosiasi, dan Pluto sendirian di area keuangan.
Kemudian ada 5 planet yang berada dalam satu houses. Ini adalah area houses kelima Sagittarius. Ada Sun, Merkuri, Uranus, Rahu, dan Jupiter. Area houses kelima ini berhubungan dengan sosial, publik, ketenaran, kreativitas, perjalanan-perjalanan singkat. Dan 5 planet ini yang berada dalam area houses kelima Sagittarius ini terhubung ke area karakter Sagittarius, area relationship atau pernikahan, dan area transformation. Karena Mars berada di houses ke-8 Sagittarius di bulan Mei. Ini menggambarkan situasi Sagittarius pada bulan Mei. Sagittarius butuh effort untuk memperbaiki sosialnya. Sun cukup tinggi, 29 derajat. Artinya di sini bisa saja terjadi eksistensi dadakan bagi sebagian Sagittarius. Namun sebagian lagi bisa saja Sagittarius di sini sulit untuk mendapatkan perhatian dari publik. Karena ada yang lebih populer dari Sagittarius. Tapi satu sisi, Sagittarius akan mendapatkan pengakuan. Hanya saja perhatian yang harus diperjuangkan oleh Sagittarius jika Sagittarius ingin mendapatkan perhatian lebih dari publik, pertemanan juga. Jadi Sagittarius harus memulai dari awal lagi untuk dipercaya oleh publik. Dan ini terkait dengan pertemanan ya. Tentunya Sagittarius harus melakukan beberapa sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, publik, pertemanan. Sun degree-nya 29 derajat. Inilah yang mengalahkan Sagittarius. Orang-orang mungkin mengenal Sagittarius, kemarin kemana aja Sagittarius, kenapa sekarang baru nongol gitu. Jadi Sagittarius perlu memahami situasi ini, perlu memahami perasaan orang lain juga, sehingga pada situasi ini ya Sagittarius memberikan penjelasan yang mudah untuk diterima dan dicerna oleh publik. Sagittarius pada periode ini kemungkinan akan mendapatkan seorang teman yang dekat banget, bisa dijadikan sahabat, atau kalau single di sini bisa bertemu dengan seorang kekasih, bisa juga pernikahan akan terjadi untuk sebagian yang single. Karena Venus berada di houses ke-7. Mars yang berada di houses ke-8 ini memaksa Sagittarius ingin melakukan perubahan di dalam kehidupannya, khususnya relationship dan juga status di mata publik. Untuk keuangan, energi dominan masih energi yang sudah diupdate sejak Januari ketika Saturnus transit. Jadi temanya tetap sama, teman-teman Sagittarius harus memanfaatkan komunikasi dan sosialisasi di pertemanan dan publik agar bisa mendapatkan uang dan cuan. Cuan artinya keuntungan. Uang bukan berarti keuntungan, tetapi cuan sudah berarti keuntungan. Kemudian Neptunus di angka 12 itu adalah Pisces teman-teman di area houses keempat, yaitu keluarga, rumah, tempat tinggal, dan kenyamanan. Aspektingnya di angka 6 itu adalah Virgo yang berada di area profesi, karir, dan pekerjaan Sagittarius. Moon hanya 1 bulan saja berada di angka 12 bersama dengan Neptunus di area houses keempat. Ini menggambarkan di bulan Mei Sagittarius terasa perlu mengabdi atau perlu lebih memprioritaskan hubungan Sagittarius dengan orang tua. Ini jika orang tua Sagittarius sudah tidak ada tetapi yang ada adalah mertua, maka ini aspeknya dari mertua bisa saja. Kemudian dengan anak-anak jika sudah memiliki anak. Tentunya ini koneksi antara orang tua dan anak ya, dimanapun posisi teman-teman Sagittarius berada. Artinya di sini harus ada pengabdian yang lebih terhadap keluarga yang mungkin nantinya menomorduakan profesi, pekerjaan, karir, ataupun bisnis. Jadi Sagittarius harus benar-benar berpikir stabil. Misalnya Sagittarius bisa saja memutuskan untuk pindah pekerjaan atau pindah kantor untuk lebih dekat dengan keluarga atau dengan anak. Atau sejenis itu nantinya. Kemudian kita lanjut di bulan Oktober-November 2023. Ada beberapa planet yang akan transit di bulan Oktober. Untuk tanggalnya nanti akan saya update di channel ini, jadi nantikan aja teman-teman. Yang pertama adalah Rahu dan Ketu. Rahu yang tadinya di area houses kelima, sosial, publik, hal-hal yang membahagiakan, akan bergerak atau transit ke area keluarga,
rumah, tempat tinggal dan kenyamanan. Rahu di area houses keempat bersama dengan Neptunus. Artinya ambisi dari Rahu, obsesi dari Rahu diawasi oleh Neptunus. Neptunus adalah pengabdian dan spiritualitas. Agak sedikit bentrok ini di dalam lingkup keluarga, jadi ada emosional ataupun rasa dari Sagittarius yang tertahan karena energi spiritualitas Neptunus. Misalnya rasanya pengen membangkang orang tua atau pengen membantah, tetapi spiritualitas Neptunus ya ada seperti gambaran awas nanti durhaka, awas nanti kualat. Jadi rasa ini yang akan menahan Sagittarius. Sampai kapan ya? Sampai 1 tahun ke depan 2024. Terlihat Jupiter sudah di area houses kelima bersama dengan Uranus. Artinya tidak ada lagi energi ambisi obsesi di sosial. Ini bisa membuat Sagittarius mundur sementara dari sosial dan lebih berfokus di keluarga atau tekanan-tekanan dari keluarga, batasan-batasan dari keluarga yang akan membuat Sagittarius ini tidak bisa terlalu show up di publik pertemanan ataupun sosialnya. Pada bulan Oktober ini Sagittarius retrograde di area komunikasi Sagittarius. Aspektingnya di area houses ke-9 yaitu perjalanan dan ada Venus juga. Kemungkinan pada periode ini Sagittarius akan melakukan perjalanan. Ini bisa saja dalam rangka traveling atau dalam rangka pekerjaan atau sekaligus keduanya. Karena Mars juga berada di area houses ke-11, tetapi ada Ketu dan Moon. Ini juga terlihat ada sisi tugas profesi, tugas mulia yang akan diemban oleh Sagittarius dalam perjalanan ini. Jadi satu sisi Sagittarius ya harus benar-benar dari hati, niatnya harus bersih untuk melakukan perjalanan ini, maka hasilnya akan menguntungkan. Tapi kalaupun hasilnya tidak dinilai dengan uang, maka akan ada berkah besar yang akan Sagittarius dapatkan. Sun yang berada di houses ke-10 ini menunjukkan profesi Sagittarius mendapatkan aplaus ataupun pengakuan dari publik. Ada juga dokumen-dokumen ataupun perjalanan-perjalanan pekerjaan dan juga ada komunikasi dan negosiasi. Sebagian Sagittarius dengan adanya Sun di sini akan berminat untuk melakukan wirausaha untuk menambah pendapatan. Pada periode ini juga Sagittarius bisa berkemungkinan membeli kendaraan bermotor atau membeli teknologi yang baru, komputer baru misalnya, atau handphone baru misalnya. Atau bisa saja membeli sebuah rumah tetapi jauh tempatnya. Jadi mungkin ini ada kaitan dengan investasi Sagittarius untuk masa depan ya. Tetapi karena ada Ketu di houses ke-11 yang nantinya akan mundur di houses ke-10 Sagittarius, mungkin ya ini ada kaitannya dengan feeling Sagittarius yang suatu saat akan tinggal terpisah dengan keluarga untuk pekerjaan sehingga harus mempersiapkan tempat tinggal. Ketu yang berada di houses ke-10 Sagittarius di bulan Oktober transit ya, yaitu di angka 6 nanti masuknya Ketu ini. Angka 6 ini adalah Virgo. Sun dan Merkuri ini hanya di bulan Oktober saja berada di sini. Di bulan November Sun dan Merkuri akan bergerak ke houses ke-11 di angka 7. Artinya Ketu sendirian yang mungkin nanti akan bersama dengan Venus. Namun periode Venus ini kan hanya sebentar saja, hanya 40 hari dalam satu planet, kurang lebih seperti itu. Pada periode ini, Sagittarius nyaman dengan kesendirian atau memilih untuk menjauh dari dunia profesi, dari dunia pekerjaan. Dan Sagittarius akan berhubungan dengan teknologi, internet ya, bahkan hampir banyak waktu Sagittarius tersisa di teknologi dan internet. Atau Sagittarius menemukan aplikasi baru yang asyik banget untuk dijalani atau akan ada komunikasi. Tetapi karena ini di area pekerjaan, ini pekerjaan Sagittarius yang ada kaitannya dengan teknologi dan komunikasi ini. Venus yang berada di houses ke-11 ini membawa Sagittarius menerima atau melakukan beberapa pendidikan ekspres ya, jadi seperti seminar-seminar singkat ya, atau pelatihan singkat
yang sepertinya digunakan Sagittarius untuk mempergunakan teknologi, karena setelah itu Ketu akan masuk ke houses ke-10. Jadi, misalnya ada suatu aplikasi baru yang tercipta di perusahaan atau di tempat pekerjaan Sagittarius, dan Sagittarius harus memahami itu karena ini aplikasi baru, Sagittarius harus mempelajarinya. Jadi selama dalam 1 bulan atau kurang lebih 40 hari, Sagittarius harus fokus ke sana nih, mempelajari aplikasi itu agar nanti bisa menjalankannya. Kemudian untuk bulan Desember 2023, masih fokus di angka 9 ya teman-teman, walaupun posisinya berubah dari chart di bulan Oktober. Sangat jelas terlihat Sagittarius di chart Oktober. Kalau di chart Desember ini posisinya bergeser, tetapi tetap saja ascendant atau houses pertama di angka 9. Dan teman-teman sudah bisa melihat posisi planet-planet yang berubah di bulan Desember ini. Ketu di angka 6 itu adalah Virgo, di area profesi, pekerjaan, bisnis, ataupun karir Sagittarius. Ini artinya Sagittarius sudah menjalankan aplikasi baru atau sudah fokus di teknologi. Jadi kalau sebelumnya Sagittarius tidak mengerti chart ini, mungkin Sagittarius akan kebingungan, kok pekerjaan saya berantakan, kok begini di area pekerjaan. Ini karena Ketu yang sudah bergerak di area profesi Sagittarius. Jadi cobalah beralih, pelajari keahlian baru di bidang teknologi kalau teman-teman tidak bekerja di perusahaan. Ini khusus untuk teman-teman yang wirausaha, berdagang ya, atau bisnis. Karena Ketu ini mengarahkan Sagittarius untuk ke teknologi ataupun otomotif ya, bisa saja, atau internet. Ketu ini akan membawa dampak pemutusan. Itu yang cukup penting harus diketahui. Rahu juga sudah terlihat di area houses ke-4 bersama dengan Neptunus di area keluarga, kenyamanan, dan juga hubungan dengan orang tua. Dan aspektingnya di Ketu di area profesi. Ini situasinya kalau saya lihat dialami oleh Aries di tahun 2018. Jadi Aries di tahun 2018 itu mengalami perubahan besar dari sisi karir, harus meninggalkan profesi untuk terhubung dengan keluarga, kemudian harus mengabdi ke keluarga sehingga harus ada perubahan pekerjaan. Ini mirip-mirip walaupun dimensinya berbeda. Hanya saja Aries mendapatkan Saturnus dan Pluto di area houses ke-4. Nah, ini Rahu dan Neptunus di houses ke-4. Jadi, seperti tadi yang saya sampaikan di bulan Mei, ada obsesi Sagittarius yang masih ingin keluar, masih ingin terhubung ke profesinya, pekerjaan karirnya, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Pengabdian, kemudian kesusilaan, ini yang menghambat Sagittarius. Jadi kalau Sagittarius memaksa untuk ngekos sendirian di dekat tempat pekerjaannya tetapi meninggalkan anak misalnya dengan orang tua, jadi publik akan langsung menilai Sagittarius negatif. Stigma dari masyarakat di sini akan langsung berada ke Sagittarius. Kenapa saya katakan dari stigma masyarakat? Karena di houses kelima Sagittarius ada Jupiter dan Uranus. Jupiter ini bisa membawa dampak keberuntungan. Iya, ada rezeki di luar sana, tetapi karena adanya Uranus, harus ada inovasi baru, harus ada perubahan dari keterhubungan Sagittarius dengan publik. Ya mungkin ketika saya menyampaikan ini dan teman-teman menonton dan mendengarkannya sebelum memasuki 2023 masih agak kebingungan, jadi simpan aja video ini dan coba didengerin setiap bulannya. Maka untuk sebagian Sagittarius kemungkinan bagi yang relate bisa memahami apa yang saya sampaikan ini nantinya. Kemudian di bulan Desember ini Merkuri juga retrograde di Sagittarius. Sama ya, dengan akhir tahun 2022 Merkuri juga retrograde di Sagittarius. Sagittarius ini lordnya adalah Jupiter, Sagittarius adalah lambang perjalanan, itu sebabnya di bulan Desember, Januari, Merkuri ini memang sering banget retrograde di area Sagittarius karena melambangkan perjalanan. Makanya banyak orang-orang yang akan traveling di tahun baru. Meskipun ada isu hati-hati, bencana, dan lain sebagainya, tetapi ya tetap aja kalau langkahnya sudah melakukan perjalanan, ya akan melakukan perjalanan. Artinya memang Merkuri retrograde di Sagittarius ini melambangkan petualangan dan adventure. Kalau zodiak lain melakukan petualangan, apalagi Sagittarius, karena bendera petualangan ini dibawa oleh Sagittarius. Jadi Sagittarius akan melakukan perjalanan.
baik singkat ataupun perjalanan jarak jauh dalam rangka tahun baru. Mungkin mengunjungi seorang teman atau mengunjungi beberapa teman-teman ya. Dengan adanya Neptunus dan Rahu di area keluarga, ini bisa saja perginya rombongan nih, Sagittarius. Oh ya, yang perlu saya sampaikan juga, Ketu yang berada di houses ke-10 Sagittarius, ini juga menggambarkan Sagittarius harus lebih spiritualitas di area pekerjaan, pengabdian di pekerjaan dan juga keluarga. Jadi di area pekerjaan Sagittarius mungkin tidak bisa mengharapkan uang banyak, tetapi berkah yang banyak akan Sagittarius dapatkan. Situasi ini akan Sagittarius lihat di bulan Desember, di mana nama baik Sagittarius akan meningkat, banyak yang akan mengenal Sagittarius sebagai orang baik, sebagai orang yang taat, sebagai orang yang patuh, dan dermawan ya tentunya. Kemudian Mars dan Sun berada di houses ke-12 Sagittarius. Hati-hati Sagittarius, ketika Mars berada di houses ke-12, maka ini bisa saja berakibat masalah-masalah ya yang terkait dengan api, kemudian benda tajam, mesin. Sepertinya juga ada ketertarikan Sagittarius untuk memulai usaha baru dalam partnership di bulan Desember ini. Dan ada juga perjalanan Sagittarius dengan kekasih pasangan ya di bulan Desember ini. Di bulan Desember ini karena Jupiter aspektingnya di houses pertama, Sagittarius mendapatkan hadiah atau ucapan ulang tahun ya dari seseorang. Begitu juga nanti di bulan Desember ini ya. Kalau di 2023 ini ucapannya sepertinya akan memberikan dampak ke hubungan asmara Sagittarius. Oke, Sagittarius saya pikir cukup sampai di sini. Kalau ada tambahannya nanti akan saya update lagi, khususnya nantinya ada perubahan transit Neptunus yang bersama dengan Jupiter. Namun itu nantinya akan saya buat video tersendiri. Jadi pastikan notifikasi channel ini sudah aktif di handphone teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu dan ke media sosial kamu video ini. Mampir juga ke channel New Crystal Tarot Reader yang saya akan menayangkan bacaan dari kartu tarot, tapi tetap saja ada korelasinya dengan astrologi sidereal. Saya pamit undur diri dulu teman-teman. Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan di tahun 2023. Terima kasih, sampai jumpa.